Tengah lidah hurufnya ja, sya, ya. Ya, kemudian kalau huruf pangkal lidah hurufnya ko, kaf. Tapi lidah ke di geraham kanan atau kiri hurufnya lo, huruf lo. Nah, ini harus pian ingati lah. Kalau bisa pian hafali, itu makharijul huruf. Nah, kemudian masuk ke sifatul huruf. Nah, kita ingat sifatul huruf ini ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan pertama hamas, artinya samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara atau vokal cord. Apa itu bahasa Inggrisnya membacanya ya Pak? Vokal apa itu? Kayak baca apa? Baca bahasa Inggrisnya kayak apa itu? Vokal cord kayak itu kah? Vokal apa? Kadang O jadi A biasanya. Vokal cord kayak itu loh. Ya. Tapi Bapak Jepang salah makhrajnya sini. Berusaha juga. Dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika pengucapan hurufnya. Nah, jadi coba aja pen sukunkan huruf hamas ini, fahathahu syakhsun sakata. Nah, hurufnya fa, ha, sa, ha, sha, kha, sa, sa, ka, ta. Nah, ini jadi huruf ini jika kita ucapkan maka pita suara kita terbuka, jadi udaranya mengalir ke luar, itulah hamas, dia tidak tertahan. Nah, jadi kadang alih tadi mengingati hamas apa? Hamas hurufnya ini fahathahu syakhsun sakata, cirinya itu nafasnya masih keluar. Coba sukunkan af, if, uf. Jawabin perhatikan ketika uf, u-nya dhammah, fa-nya tidak dhammah. Jadi harus dikembalikan bibirnya, bentuk bibirnya. Jawabin perhatikan. Nih. Af, if, uf. Nah, kembalikan. Bukan ditarik, bukan uf. Nah, jangan sampai ditarik tuh. Tapi dikembalikan dari bibir pian normal. Moyongnya kan u, kembalinya uf. Nah. Dan seperti itu juga kayaknya kuntu turaba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma thumma kalla mukhtalifun, tidak dibaca thumma, tapi berikan haknya sukun di situ, kembali bibirnya. Jadi pokoknya kalau dhammah nya moyong. Kalau kada dhammah lagi jangan dimoyongkan lagi. Tuh itu seperti itu, selamat dah bacaannya. Coba pengen lihat yang apa para bacaan para masyayikh di Arab tuh. Kayak itu tuh pergerakannya. Jadi memberikan setiap haknya maupun pergerakan bibir kita. Nah, coba ih, kembalikan ih, langsung haknya di situ dialirkan kemudian huruf sa, as, is, us, tuh sa-nya itu hembuskan nafasnya, kemudian ha, ih, haknya dialirkan coba ih, ash, ish, ush, bibirnya ush, kemudian als apa huruf kha, ih, als, is, us, as, is, us, kemudian ka, ak, perhatikan ak, ik, uk, jangan sampai jadi huruf
Jadi ditutup dulu makhrajnya ak. Jangan dihembuskan dulu nafasnya. Ak. Nah, baru ada hembusan nafasnya ak. Nah, jangan Jadi di sini di nomor satu kan syiddahnya kuatnya. Karena ta dan kaf memiliki sifat syiddah juga itu. Jadi kuatkan dulu baru dilepaskan. Jadi keluar nafas. Coba ak. Dikit ya. Ak. Ik. Uk. Kemudian ta. Nah, at. Nah, jadi bukan ats. Nah, kalau ats itu salah. Idza syamsu kuwirat. Nah, ini salah. Berlebihan. Hembusan nafas bukan S yang dikeluarkan. Idza syamsu kuwirat. At. Nah, at. Bisa aja coba buka videonya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Nah, bagus beliau untuk pengucapannya. Memang ulama zaman sekarang lah, ulama qurra zaman sekarang luar biasa. Dengarkan aja bacaan-bacaan beliau tuh, begitu jelas makharijul hurufnya, sifatul hurufnya jelas benar. Dengarkan, bagus tuh ketika sebelum menghafal dengarkan dulu rekaman CD tuh. Nah, kemudian itu huruf hamas tadi. Paham? Nah, jadi selain huruf ini berarti jahar, ya lah. Berarti huruf hamzah termasuk jahar, berarti la. Kemudian huruf ba termasuk jahar. Kemudian huruf nun termasuk jahar. Nah, itu. Nah, jadi huruf hamas tadi fahathahu syakhsun sakata. Nah, jadi lawannya jahar. Nah, itu. Salah paham? Hamas. Nah, kemudian syiddah. Syiddah artinya apa sih itu? Artinya kuat. Kuat. Syiddah itu artinya kuat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Nah, jadi syiddah adalah tertahannya aliran suara. Nah, jadi aliran suara di situ tidak mengalir lagi. Kenapa? Karena tertutupnya makhraj. Nah, sukunkan. Coba kita sukunkanlah huruf hamzah. Coba a. Nah, jadi mengalir kada mengalir, ya lah. Tertahan karena tertutup makhraj. A, i, u. Kemudian jim. Kita jangan timbulkan qalqalahnya dulu karena qalqalah di sini belum kita lahirkan, masih dalam parut. Nah, jadi jangan timbulkan dulu qalqalahnya di sini. Nah, coba aj, i, uj. Kemudian huruf qa, ak, ik, uk. Nah, makanya huruf qa ini jangan ko. Nah, ini ada nafas yang keluar. Nah, di sini tidak boleh karena dia syiddah. Jadi qamarun, qamari, wal qamari, jangan wal qamari. Tapi kuat itu hurufnya. Qa. Nah, kemudian huruf ta. At, it, ut. Kemudian huruf ba. Ab, ib, up. Ak, ik, uk. At, it, ut. Nah, karena huruf kaf dan ta tadi juga sifat hamas. Nah, maka kita berikan hamasnya, tapi kuatkan dulu, berikan syiddahnya dulu. Wara'i bisyiddah bikafin wa bita, berkata sebagaimana perkataan Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, kasyirkikum wa tatawaffa wa fitnata. Nah, jadi itu. Jadi dulukan kuatnya baru keluarkan. Coba ak, at. Nah, tuh berarti huruf misalnya huruf hamzah termasuk hamas atau jahar? Hamzah. Huruf A termasuk hamas atau jahar? Jahar. Nah, berarti syiddah termasuk syiddah. Berarti di sini huruf H bukan termasuk syiddah, berarti termasuk rokhawah. Huruf sin lain juga. Pokoknya kadada bang di sini. Kadada di huruf ajid qatin bakat kadadanya.
Jadi jangan bingung lagi kalau kadada berarti lawanannya rakhawah. Nah, rakhawah ini mengalirnya suara. Nah, ini seringlah walaupun dia lawanannya, ini sering yang kita kurang perhatikan di rakhawah. Karena di sini, nah sini sering adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya, dan hal ini karena kelemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Contohnya seperti ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, sering banget kadang kita perhatikan. Cukup hal ataka hadithul ghasyiyah. Kayak itu aja. Padahal dialirkan di situ. Ghasyiyah. Al-Qari'ah. Coba Al-Qari'ah. Alirkan Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa idh qala. Nah, huruf dzal tujuan sukun berarti rakhawah huruf dzal. Iyalah. Nah, jadi dialirkan ketika sukunnya. Padahal nyaman banget melatihlah ini aja. Misalnya hamzah sukunkan tadi semua tadi. Al il ul ih huruf hamzah ini termasuk rakhawah semua nah. Ya ih alirkan as is us as is us. Nah, ini sudah Ana bikinkan videonya tuh di channel Ana tuh. Nah, kemudian af if uf. Nah, pokoknya selain huruf ajid qatin bakat dialirkan. Paham? Jadi dialirkan suaranya, dia mengalir. Az iz uz. Nah, wattini wazzaitun. Coba 1 2 3. Azwaja. Nah, itu bukan azwaja tapi azwaja. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Ternyata di antara syiddah dan rakhawah ada satu huruf lagi sifatul huruf namanya tawassut atau bainiyah. Kadang ada yang menyebutkan bainiyah atau tawassut sama. Bainiyah kan di antara. Hurufnya lin Umar. Hurufnya lam nun ain mim ra. Nah, coba kita buktikan. Coba al il ul tidak dibaca al il ul. Nah, tidak dibaca tertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, him. Kemudian nun an in un. Bibirnya an in un. Nah, itu. Kalau pian membaca Quran seperti itu terlihat berkualitas bacaan Quran pian. Indah jadinya pergerakan bibir pian tuh lah. Nyaman dilihat. Nah, seperti itu. Kalau kita baca Quran, makharijulnya pas, sifatul hurufnya pas, pergerakan bibirnya pas, nah luar biasa itu. Insyaallah kalau pian membaca di hadapan syekh, di hadapan orang Arab, insyaallah selamat bacaan pian. Misalkan jangan gugup, mun gugup, iya. Secamu. Kemudian ain, huruf ainnya na'budu. Nah, makanya tidak dibaca na'budu tapi tidak dibaca na'budu tapi na'budu. Pokoknya dimanapun berada yang huruf ain sukun ini, juz berapapun, ayat berapapun, jika ia sukun seperti itu bacaannya sampai hari kiamat. Nah, jadi kadada perubahan. Jadi nah, coba pengen latih seperti itu tadi, pengen sukunkan.
Jadi ketika pengen bertemu di Quran seperti itu, kayak itu juga kiasannya. Iya, wa. Nah, kemudian mim, am, im, an'amta. Tidak dibaca an'amta, tapi an'amta. Nah, huruf ra, ur, para. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tertahan kalau atau bismillahirrahmanirrahim itu mengalir. Nah, jadi ambil tengahnya, mengalir dan tertahan. Hirra. Jadi tertahan dulu baru dia mengalir baru jalan. Hirra. Coba arra, irri, urru. Nah, terus seperti itu. Itu tawassut. Nah, jadi huruf lam tawassut, huruf nun tawassut, ain tawassut, mim tawassut dan ra tawassut. Nah, Umar. Paham nah ini syiddah, khawah dan bainiyah. Intinya tadi hurufnya biar hafal insyaallah selamat. Nah, coba kita tes. Nah, misalnya huruf shad, hamas atau jahar? Hamas atau jahar huruf shad? Hamas. Nah, kemudian syiddah, rokhawah atau bainiyah? Huruf shad, syiddah, rokhawah atau bainiyah? Pian sukunkan aja kalau hendak kadiingat tuh, coba sukunkan as. Nah, itu kan mengalir tuh. Berarti kalau mengalir dia rokhawah. Tuh japian pian buktikan hurufnya tuh. Apa hurufnya mengalir kah tertahan kah? Kalau tertahan rokhawahnya. Nah, kemudian lanjutkan ke isti'la. Coba. Alam nashrah laka sadrak. Coba. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Ya, alirkan tuh ha-nya itu, khawah itu. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, tuh dikembalikan. Usri yusra. Kalau kada pen kembalikan, ini bahaya kalau roknya jadi tebal. Usri yusra, usri. Jadi kembalikan biar bisa memberikan hak hurufnya yang berikutnya. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Nah, karena dia rokhawah, jadi dialirkan. Wa ila rabbika farghab. Nah, itu. Jadi lebih pentingnya ketika pian praktek membaca Al-Quran, itu sifatul hurufnya dikeluarkan. Nah, kemudian isti'la lawanannya istifal. Isti'la lawannya istifal. Jangan salah lah, jangan istiqlal atau apa, istiqlal atau apa, tapi istifal. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Lawanannya istifal, tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ya dibaca tipis. Nah, huruf isti'la apa? Hussa, dhaghtin, qil. Ini marangut. Coba. Coba kha,
naik suara, kha, so, kemudian do, kemudian ro, to, ko, wo. Nah, ini dibaca tebal. Nah, juga kita sukunkan. Ikh, hamzahnya jangan tebal. Hamzah dia istifal. Jadi kho, coba alirkan karena dia roho hawa, alirkan ikh, kemudian huruf so, is, us, kemudian do, tersenyum merangut, tapi jangan sampai moyong, wairil maghdu, jangan moyong, tapi wairil nah, ini ini diangkat, coba alirkan, nah biar dia mengalir, jangan ditahan-tahan, biar dia terlepas mengalir, jangan ditahan, apalagi dimantulkan, dialirkan aja. Kemudian huruf to, ato, ito, uto, ako, iko, uko, nah itu hurufnya la, lawannya istifal, berarti selainnya itu dibaca tipis. Da, ba, ja, apalagi sya, apalagi sa, na ya. Nah, kemudian itobaqo, lawanannya fitah, itobaqo, lawanannya fitah, itobaq, lawanannya fitah. Apa itobaq di situ apa? Lengket atau terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Hurufnya so, do, po, wo. Ini nyaman benar nih. Huruf itobaq. Nah, makanya huruf ini lebih tebal dibacanya. So, karena dia tertutup langit-langit. Pangkal lidah menutupi langit-langit. Coba so, do, to, wo. Nah, ini makanya lebih tebal. Coba apa? Si, wi. Nah, maka huruf qaf dan kha jangan dibaca kayak itu. Karena dia isti'ala aja kada itobaq. Jangan kui, jangan, tapi qi, khi. Nah, coba seperti itu. Lawanannya fitah, tidak terkumpulnya suara antara lidah-lidah dan langit ketika mengucapkan hurufnya. Berarti huruf dal, fitah, da. Nah, coba kita tes. Misalnya huruf lam, hamas atau jahar? Lam, hamas atau jahar? Jahar. Nah, kemudian syiddah, khawah atau bainiyah? Bainiyah. Nah, kemudian isti'ala atau istifal? Istifal. Ucapkan ja lam tuh. Isti'ala berarti tebal. Lamnya tuh ucapkan ja. La. Nah, tebal kada? Jangan lo. La. Kalau di Allah itu yaitu lamul jalalah. Dia kalau fathah atau dhammah sebelumnya dibaca tebal. Nah, itu. Untuk khusus lamul jalalah. Selainnya ada boleh, ada boleh dibaca lamnya tebal. Jangan Alladzi kata kawa, itu khusus lamul jalalah. Dilafaz Allah itu.
Kemudian itbaq atau infitah lam. Lam itbaq atau infitah. Jelas benar infitahnya itu. Jelas benar. Pokoknya yang itbaq sodho to lo. Jelas benar itu. Nah, kemudian yang kelimanya ada yang kada menyebutkan lah, ada yang menyebutkan di sini kada, di sini Syafi'i. Di situ bang adalah idlaq ada. Nah, sebagaimana berkata Imam Ibnu Al-Jazari apa? Farra min hulub farra min lubil. Iya, farra min lubil hurufil mudlaqah. Fil mudlaqah min hurufil mudlaqah. Nah, idlaqah apa artinya situ? Terus ya, pengucapan huruf tersebut ya keluarkan dengan mudah karena dia di ujung, di bibir. Coba fa kan mudah, kada terlalu seperti ain. Coba so. Nah, dia di bibir lah. Kemudian huruf farra, ro. Kemudian ma. Kemudian nun, ya kan? Na, la, ba. Nah, ini mudah-mudah aja. Yang mudah-mudah aja. Ketika melatih makharijul hurufnya kan termasuk huruf yang mudah ini nih. Jadi hurufnya tadi farra min lubbin. Farra min lubbin. Nah, itu sifatul huruf yang berlawanan. Insyaallah paham di sini? Atau ada yang ditanyakan? Silahkan sebelum kita lanjutkan yang tidak berlawanan. Ada, silahkan. Kalau ada anak yang bertakun. Nah, di antara huruf yang tadi ini, yang mana huruf yang paling kuat menurut ulama dari huruf-huruf yang lainnya? Yang mana? Huruf yang paling kuat di antara semua makharijul huruf dari antara huruf-huruf yang lainnya. Pernah mendengar? Ada. Tahu? Oke. Mungkin setelah kita lanjutkan ke yang tidak berlawanan ini, pian tahu huruf yang paling kuat huruf yang mana? Nah, silakan sifat yang tidak berlawanan. Apalagi? Betul? Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qatbu jaddin wal linu. Apalagi? Wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahuma wal inhirafu suhiha. Fil lami barra wa bi takririn ju'il walitafasshi Bang Alif Badari itu walitafasshi shinu dhadanis tatil. Safiruha, safir hurufnya sa, za, sa. Qalqala hurufnya qatbu jaddin. Atau kita biasa mencoba baju di toko. Nah, ini kata Bapak untuk supaya nyaman kita mengingat. Cuman kalau yang syairnya itu qatbu jaddin. Nah, kemudian lin ya apa tadi? Wawun wa yaun sukina. Waw dan ya yang sukun sebelumnya berharokat fathah. Nah, wal inhirafu suhiha. Inhiraf fil lami war ra. Nah, inhiraf hurufnya pada huruf lam dan ra. Wa bi takririn ju'il dan ra ya takrir. Walitafasshi shinu dan tafashi pada hurufnya shin. Litafasshi shinu dhadanis tatil dan dha istitalah. Nah, kalau semua ini sudah pian miliki, pian membaca dengan semua sifatul huruf yang ini, maka insyaallah sempurnalah bacaan pian yang pian baca, apalagi makharijul hurufnya. Lebih sempurna lagi bacaan makharijul hurufnya itu.
lebih sempurna. Karena di sifatul huruf ini sering sekali